Salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, karena kami perlu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu, biar Roh Kudus menyingkapkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mau baca firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada perenungan firman pada hari ini, minggu pertama di bulan Desember 2022. Saya mau baca kitab Mazmur pasal 84, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Berkata demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kitab Mazmur ini dalam kitab Mazmur pasal 84 ini, judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Saudara, bagi bangsa Israel, ketika mereka datang mau berdoa, mereka mau berjumpa dengan Tuhan, ketika mereka datang mau mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, mereka harus datang ke Yerusalem. Karena di Yerusalem di sana ada bait suci, ada rumah doa, tempat mereka berdoa. Kesanalah mereka tertuju untuk datang mau beribadah. Alkitab menulis dalam tulisan di sini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Suara ziarah dimaksud di sini adalah ketika mereka mau datang di rumah Tuhan, ya, tidak hanya ziarah seperti biasanya, tetapi mereka datang di rumah Tuhan, mereka mau berjumpa dengan Tuhan, mereka mau mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, sebagai sebuah persembahan syukur mereka kepada Tuhan, juga sebagai sebuah persembahan akan apa yang mereka bawa, juga termasuk di dalamnya adalah ketika mereka bawa mempersembahkan korban-korban mereka atas dosa pelanggaran mereka untuk dipersembahkan di mezbah korban. Yang menarik dalam tulisan firman Tuhan di sini, apabila melintasi lembah Baka. Saudara, di dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem, di mana di sana ada rumah Tuhan, di sana ada bait Allah, mereka dari kediaman mereka jauh dalam perjalanan mereka. Kadang dalam perjalanan mereka menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Artinya sekalipun di tengah tantangan mereka, dalam perjalanan mereka untuk menuju ke rumah Tuhan, sekalipun ada di lembah Baka, tetapi mereka terus boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga jelas dari ayat 8 mereka, ayat 8 firman Tuhan berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perjalanan kekristenan kita sudah berapa lama? 20-30 tahun perjalanan kekristenan kita. Tentu dalam perjalanan hidup ini bukan berarti kita tidak pernah mengalami lembah Baka. Lembah Baka adalah bicara persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi lewat firman Tuhan ini berkata, kita mau terus mau berjalan, kita mau terus melangkah, maju, apapun keadaannya. Saudara-saudara, bait Allah yang ada di Yerusalem letaknya ada di atas gunung, dan mereka harus mendaki ke sana untuk mencapai di rumah Tuhan. Dari jauh, dari dusun-dusun, dari desa-desa mereka berjalan. Firman berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka mau berjalan. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Dalam kita menjalani hari-hari hidup di dunia ini, di dunia yang baka, saudara-saudara ya. Iya, dunia yang fana. Tapi kita punya keyakinan Tuhan yang memanggil saya dan saudara untuk terus mau melangkah maju dalam perjalanan hidup. Karena kita sedang menuju ke satu tujuan. Iya, yaitu apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ini.
Tidak hanya sekedar bicara Yerusalem di mana di sana ada rumah Tuhan, tetapi kita akan menuju kepada Yerusalem yang adalah menuju kepada kekekalan kehidupan kekal selama-lamanya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Iya, di Sion, di Yerusalem, di mana Allah berdiam. Karena ketika saat itu Tuhan perintahkan kepada Daud dan Salomo membangun, dan itu sudah ada sejak ketika zaman Musa membuat kemah suci agar supaya aku berdiam di sana. Iya, agar supaya aku hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan bagi bangsa Israel ketika mereka mau datang mau menyembah Tuhan, mereka mau berjumpa dengan Tuhan, firman Tuhan berkata di Sion. Saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup. Ketika Kristus datang, dia membawa berita bagi saya dan saudara. Dialah pribadi yang senantiasa ada tempat pelarian kita untuk kita datang mau berjumpa dengan dia di dalam doa, dalam persekutuan kita. Amin, saudara-saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka saya percaya firman berkata, kita mau tetap terus kuat menghadapi keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Asalkan kita mau terus fokus kepada Tuhan, terus memandang kepadanya. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka mau memandang kepada Tuhan, mereka mau memandang ke gunung-gunung Tuhan adalah bicara tentang di mana terletak bait Allah, di mana mereka boleh mau berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana untuk kita bisa mau berjumpa dengan Tuhan? Persekutuan kita dengan Tuhan yang terus terbangun, hubungan kita dengan Tuhan yang terus terbangun. Maka saya percaya di dalamnya ada berkat. Amin. Ada berkat, ada perjanjian Tuhan bagi setiap kita yang mesti setia terus melangkah maju apapun keadaan dunia ini. Kita mau tetap percaya karena kita sedang memandang Tuhan yang adalah penolong dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati di kesempatan ini walaupun singkat saya sampaikan. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kami, untuk kami mau memahami dan mau mengerti akan arti panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, apapun keadaannya, situasi sulit sekalipun bagaikan di lembah baka, tapi kami mau berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kami, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Maka ada kekuatan baru, ada berkat baru menjadi bagian setiap pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa Tuhan, lawatlah umat-Mu, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya lawatan Tuhan menjadi bagian setiap mereka. Dan kehidupan kami menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Kehidupan kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kehidupan pribadi kami menjadi pribadi yang senantiasa rindu akan rumah-Mu, rindu akan persekutuan, rindu akan perjumpaan dengan Engkau. Dan Engkau masuk dalam hati kami, dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Dan Engkau bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, berkati mereka. Pekerjaan, usaha, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu.